Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang distribusi hipergeometrik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok 3. Yang pertama ada Fitria Khairunisa. Yang kedua ada Widianti. Yang ketiga ada Lia Mislia. Yang keempat ada Nova Rizkiawati. Dan yang kelima ada Halimatus Sa'diyah. Keenam ada saya sendiri, Fitri Handayani. Selanjutnya kita langsung saja ke pembahasan materi, yaitu apa sih distribusi hipergeometrik itu? Distribusi hipergeometrik itu merupakan salah satu distribusi probabilitas diskrit istimewa, di mana di sini kelompok kami mendefinisikan bahwa distribusi hipergeometrik itu merupakan distribusi probabilitas diskrit dari suatu objek atau populasi yang dipilih dengan tanpa pengembalian pada setiap pengujian selanjutnya, di mana sebuah pengambilan acak dengan ukuran N dipilih tanpa pengembalian dari N objek, K dari N objek dapat diklasifikasikan sebagai kategori baik dan N-K dapat diklasifikasikan sebagai kategori cacat. Jadi yang membedakan distribusi hipergeometrik ini dengan distribusi lainnya salah satunya yaitu dalam pengembalian sampel pada setiap objek atau populasinya dilakukan tanpa adanya pengembalian. Kita akan menjelaskan tentang ciri-ciri distribusi hipergeometri. Distribusi hipergeometri itu memiliki dua ciri. Yang pertama yaitu suatu pengambilan acak dengan ukuran N kecil yang diambil atau yang dipilih dari populasi N besar, di mana N kecil ini diartikan sebagai jumlah sampel, sedangkan N besar ini diartikan sebagai jumlah populasinya. Jadi, suatu pengambilan acak dengan ukuran jumlah sampel yang diambil atau yang dipilih dari jumlah populasinya. Kemudian, ciri yang kedua yaitu K dari N besar benda diklasifikasi sebagai berhasil, dan N besar dikurangi K benda diklasifikasi sebagai gagal. Nah, K di sini itu diartikan sebagai banyaknya unsur yang sama pada populasi, dan N besar di sini diartikan sebagai sama pada ciri yang pertama yaitu banyaknya populasi. Itu distribusi hipergeometri juga memiliki sifat-sifat. Yang pertama yaitu tanpa pengembalian, dan percobaan itu tidak bersifat independen. Maksudnya peristiwa dari suatu percobaan mempengaruhi atau dipengaruhi peristiwa dalam suatu percobaan lainnya. Sifat yang kedua yaitu percobaan setiap nilai probabilitasnya itu berbeda. Contohnya yaitu perbedaan distribusi hipergeometri dengan distribusi lainnya. Nah, saya di sini mengambil dengan distribusi binomial. Kenapa saya mengambil perbedaan dengan distribusi binomial? Ya, karena distribusi hipergeometri itu sangat erat kaitannya dengan distribusi binomial. Yang membedakannya hanya saja distribusi binomial itu membutuhkan sifat pengulangan yang saling bebas dan dikerjakan dengan pengembalian. Nah, sedangkan distribusi hipergeometrik itu tidak membutuhkan sifat pengulangan yang saling bebas dan dikerjakan tanpa pengembalian. Jadi pada intinya itu perbedaan tersebut terletak pada penarikan sampelnya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang fenomena dalam distribusi hipergeometrik. Nah, dalam fenomena ini, misalkan kita mempunyai populasi, yaitu alat tulis dalam tepak pensil. Contohnya,
Roni mempunyai sebuah tepak pensil yang di dalamnya itu terdapat 4 alat tulis, diantaranya 2 pulpen dan 2 pensil. Nah, keempat benda tersebut ini mempunyai besar dan panjang yang sama. Kemudian ibunya Roni sedang menjahit baju. Ketika ibunya Roni sedang menjahit baju, ibunya itu membutuhkan sesuatu untuk memberi batas potong pada bajunya. Nah, ibunya ini memanggil Roni dan meminjam sesuatu yang ada dalam tepak pensilnya Roni. Nah, dalam hati ibu, bahwa harapan ibu ini Roni akan memberikan sebuah pulpen yang nantinya akan dijadikan sebagai alat untuk menandakan batas potong itu supaya terlihat lebih jelas. Nah, akhirnya Roni ini akan membawakan sebuah tepak pensilnya itu, dan akhirnya kemudian Roni ini memberikan sebuah pulpen pada ibunya. Nah, dalam fenomena ini berarti termasuk kategori yang sukses karena Roni memberikan pulpen yang sesuai dengan harapan ibu. Nah, jikalau Roni memberikan sebuah pensil pada ibunya, berarti itu dinamakan kategori yang gagal. Artinya, Roni ini memberikan sebuah pensil yang tidak sesuai dengan harapan ibu. Saat percobaan pertama, di sini terdapat 2 kemungkinan bahwa Roni akan mengambil pulpen. Nah, tetapi pada saat percobaan yang kedua, maka Roni hanya punya 1 kemungkinan mengambil pulpen. Nah, di sini berarti peluangnya berbeda kan? Maka fenomena ini disebut dengan distribusi hipergeometrik, di mana setiap percobaan ini mempunyai peluang yang berbeda-beda. Baik, selanjutnya adalah formulasi untuk distribusi hipergeometrik. Kita coba jabarkan dari pengertian distribusi hipergeometrik terlebih dahulu. Distribusi hipergeometrik adalah sebuah kejadian terdiri N buah ruang sampel dengan berisikan kategori pertama dan kategori kedua. Kategori pertama kita asumsikan berjumlah K buah. Maka kategori kedua akan berjumlah N min K buah. Selanjutnya, pada pengambilan kita asumsikan sebanyak N buah pengambilan. Jadi, ketika dari N besar populasi, kita mengambil N buah sampel. N buah sampel ini berpeluang munculnya kategori pertama ataupun kategori kedua. Kategori pertama, pada kemunculan dalam N buah, kita asumsikan jumlahnya adalah X buah. Kemudian, untuk kategori 2 yang muncul, kita asumsikan jumlahnya sebagai N min X buah. Sampai sini mungkin sudah bisa dipahami ya. Kemudian, kita coba mengingat kembali rumus dari peluang, yaitu peluang dari kejadian A adalah jumlah dari kejadian A dibagi ruang sampel dari kejadian A. Pada distribusi hipergeometrik, jumlah kejadian A yang terdiri dari kategori 1 atau kategori 2. Maka dari itu, bagian NA akan diisi oleh kategori 1 dan kategori 2. Dan untuk bagian bawahnya, atau ruang sampelnya, akan berisikan jumlah kemungkinan yang dapat kita ambil dari N buah set.
kita berawal dari yang kategori 1. Kita perhatikan tabel awal ini. Pada awalnya ada K buah benda, dan diambillah kategori 1 X buah benda. Ketika kita akan menghitung berapa kemungkinan yang bisa terjadinya, kita bisa menggunakan kombinasi. Sehingga kemungkinan dari kategori pertama yang terjadi itu adalah kombinasi KX. Untuk rumus kombinasi, masih ingat kan ya? Seperti ini. Dari N min K buah akan diambil N min X buah. Maka kemungkinan yang bisa terjadinya itu adalah kombinasi dari N min K dengan N min X. Selanjutnya untuk ruang sampel. Dari N buah benda akan diambil N kecil buah benda. Sehingga kemungkinan yang bisa terjadi adalah kombinasi dari N besar dengan N kecil. Ketika semua disatukan, akan menjadi seperti ini. Sehingga formulasi untuk distribusi hipergeometrik adalah kombinasi KX dikalikan kombinasi N min K, N min X dibagi kombinasi N besar dengan N kecil. Sekian pemaparan formulasi distribusi hipergeometrik. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai inferensi matematik akan dipaparkan oleh teman saya, yakni Saudari Nova. Mean dan varian distribusi hipergeometrik. Yang pertama yaitu ada rumus rata-rata atau mean untuk distribusi hipergeometrik, yaitu rata-rata sama dengan N K per N. Yang kedua yaitu untuk varian. Rumusnya ada N kali R per N kali 1 kurangi R per N dikali N min N kecil dibagi N min 1. Langsung saja ke contoh. Carilah rata-rata dan varian berubah acak dengan sudah diketahui bahwa merupakan percobaan geometrik dengan N besar sama dengan 40, N kecil sama dengan 5, dan K sama dengan 3. Maka rata-rata yaitu rumusnya N kali K per N, yaitu N nya 5 dan K nya 3 per 40 sama dengan 15 per 40 sama dengan 3 per 8. 3 bagi 8 sama dengan 0,375. Yang kedua yaitu untuk varians. Varians yaitu N kali R per N dikali 1 dikurangi R per N dikali N min N per N dikurangi 1. Masukkan saja angkanya, yaitu 5 kali 3 per 40 dalam kurung 1 min 3 per 40, 40 kurangi 5 per 40 kurangi 1. Hasilnya 15 per 40, 37 per 40, 35 per 39 sama dengan 259 per 835. Hasilnya yaitu 0,311. Terdapat 5 bola yang terdiri dari 2 bola merah, 2 bola biru, dan 1 bola putih. Berapakah peluang terambilnya 2 bola merah dari 4 kali pengambilan yang dilakukan secara acak tanpa pengembalian? Misalnya di sini ada definisi mengatakan bila dalam populasi N benda, K benda diantaranya diberi label sukses dan N besar benda lainnya diberi label gagal, maka distribusi peluang bagi pengubah acak hipergeometrik K dan menyatakan banyaknya kesuksesan dalam sampel
dilakukan tanpa pengembalian, berarti soal diselesaikan dengan distribusi hipergeometrik. Nah, n-nya itu di sini n besar itu 5, n kecil itu 4, k itu 2 dan x-nya juga 2. Nah, langsung aja ke rumus. Rumusnya itu h dalam kurung x n besar, n kecil, dan k tutup kurung sama dengan k x tutup kurung n k dalam kurung dulu n x tutup kurung. Nah, langsung aja kita masukkan ke rumus. X nya itu 2, n nya 4, n itu 5, n besar itu 5, n kecil 4, k nya 2 tutup kurung, k nya 2, x nya juga 2 tutup kurung. N besar itu 5 dikurangi min 2, 4 min 2 tutup kurung ini ada pernya, maaf ya, n besar, n kecil, n nya 5, 4. Nah, langsung aja kita turunin h 2, 5, 4 ini sama ya, 2, 5 dikurangi 2, 3, 4 dikurangi 2, 2, 5, 4. Nah, untuk hasilnya itu 0,6